Ada stand dari Gramedia dan pameran literasi. Dari Gramedia ada. Halo, selamat siang nih. Ini standnya siapa nih? Dari 12 B3. Oke, 12 B3. Tolong dong kasih sedikit temanya pameran kita hari ini apa sih? Ada yang menjelaskan, ada yang presentasinya. Hari ini aksi untuk masa depan gratis yang kita ada aksinya yang harus kita wujudkan untuk masa depan kita. Nah, di sini kita juga ada namanya pohon dan menambahkan di mana taruh juga punya pohon dan nama Tian Cahaya. Jadi di sini ada ucapan-ucapan dan harapan kita untuk masa depan. Nah, selain itu juga buat mahasiswa SMA sedang penyebaran hoax. Oke, luar biasa sekali. Dari S4 ini membawa budaya Bali. Kebetulan aku juga suka budaya Bali. Dan luar biasa sekali ya. Jadi memang budaya Bali. Tentunya kita tahu kalau misalkan sekarang bahas budaya mulai lebih ke acara-acara modern ya. Jangan lupa, mungkin bukan lupa lebih pada minatnya. Tapi ini keren banget Kak Bagus. Kita dikolaborasikan. Ini kan ada bahasa scrapbook itu ke pacar ya. Tapi di sini ditampilkan, dipamerkan dan diisi oleh Sarita Kariput di Instagram literasi Sisma. Oke, mendukung acara kita Blasters, Perpustakaan Kota Lincasa, PT Percetakan Bali, dan Mandiri. Ayo Cika, lepas ada baca sama ada dan buah tentunya kalimat. ada Dan di tangan-tangan sini yang saya luar mau coba biasa, nyetut ada konfikodia, tentang yang morfologi. Bakso Di sini renang, ada Dan soal, juga ada Bali soal. Ujaya. benar banget. Dan ada Soalnya teman seperti media juga yang membantu acara kita dan seluruh panitia yang bertugas pada hari ini yang memang mungkin sudah memikirkan ini dan mengkonsepkan Jauh bernama Nadia. Ya, dia sangat sampai hamil satu kemarin ya Kak Bagus. Saya masih dipersiapkan untuk tentunya memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa SMA Negeri di Denpasar. paling tinggi. Nggak bisa dong, harus ini. Lagi ya? Enggak. Sawah. Oke. Mencari konsep ya karena Oke. dari tadi Yang habis konser, selamat konser, terima kasih. Oke, Aulia. Iya. Jadi pada hari ini Wow, jadi kita udah ngobrol lagi sudah luar biasa ya. Nah, banyak sekali ternyata stand-stand yang memiliki konsep yang unik-unik. Jadi lu nggak expect banget sih Kak Bagus kalau ada siswa terus seniat-niat ini untuk mencari konsep. Benar banget. Karena lagi yang aku bilang adalah ada siswa cerpen, itu dididik dengan gimana caranya kita bisa berpikir kritis, berpikir kreatif dan mampu menjadi karakter yang kuat dalam menjalankan sebuah kegiatan. Dan tentunya ini juga difasilitasi dengan ruang dan juga tempat yang bisa kita gunakan tentunya untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. untuk semuanya Jadi, dengan baik Jati, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Lagi PDKT. Yang lagi pacaran nggak apa-apa banget untuk bahkan sedikit tunjukkan ya itu ada banyak yang terjebak dalam zona pertemanan juga boleh sekali untuk berada di lapangan SMA Negeri di Denpasar menyaksikan puncak kegiatan. Padahal kita tinggal di Bali ya. Oke. Dianya yang mana aduh nggak tahu kemana. Jangan lupa dianya menonton ya. Dianya nggak langsung hadir. Oh begitu. Di sebelah kanan kita sudah ramai ya. Cara Oke, di pameran kali ini kami Tidak perlu mengambil tema seperti di era globalisasi. Kenapa? Karena kita itu ingin membuat orang-orang mengingat kembali Malaysia ya Pak. Nah, di sini kita ada membuat berbagai karya ya. Terima Pertama kasih itu Kak Bagus dan Jati, luar biasa untuk yang makanan kita daerah. tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Dan juga ada terima kasih kaligrafi. untuk Kak Bagus dan Jati. Ini juga ada kita menambahkan novel-novel yang kita buat Dan sendiri. juga aku yakin teman-teman Yang semuanya kemudian juga ada akan wayang. mengucapkan terima kasih karena ada masih logo. berkenan Dan untuk terakhir hadir mandi. dan Yang dia kita buat. meskipun aku yakin fokusnya udah kemana-mana pastinya aja. Nah tahun ini kembali lagi Sisma
di sini karena acara talk show juga udah mau dimulai. Ya, yang saya nah, beri tepuk tangan yang baik. Ya, aku sangkatan sama Indonesia. Ya, Selamat datang di stand Langsung kita buka. Oke, sebelumnya saya Pak Jo udah sempat Ini cerita ogoh-ogohnya nih berjudul Murkaning Sang Segara. Jadi di sini menceritakan tentang raksasa yang marah dikarenakan petaninya menggunakan barang-barang terlarang untuk menangkap ikan seperti bom dan racun-racunan itu untuk menangkap ikannya. Jadi ini raksasanya itu marah, jadi dia merusak ini kapalnya si petani itu. Sedangkan untuk konstruksinya saya menggunakan untuk geraknya ini saya menggunakan dinamo RC mobil itu yang mainan, dan saya gerakkan hanya ke kanan ke kiri saja, tidak full. Untuk sayapnya juga sama, menggunakan dinamo RC mobil. Untuk menggerakkannya kita menggunakan kabel dicolokkan di stop kontak. Wah, keren sekali karya dari adik-adik kita di kelas 10-9. Terima kasih ya penjelasannya ya. Ini saya sudah sampai di stand Anosga milik dari 11 S3. Ada banyak produk yang dibuat di sini ya. Nah, ini ada literasinya, kemudian beberapa alat elektronik hasil dari kerja keras mereka, dan buku literasi yang berhasil dibuat oleh kelas ini. Nah, ini yang paling menarik. Nah, ini kita akan minta penjelasan kepada yang membuat proyek ini. Jadi ini adalah tempat tong sampah otomatis atau bin toshless. Nah, jadi di sini ada sensor ultrasonik. Jadi sensornya ini untuk gini objek sehingga terbuka, lalu bisa Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang bagaimana di Pak Jo sampahnya ini menggunakan panel surya. Nah, suka mobil. Pernah nonton Road Party ya? Kita Yang ada Fitri Hayati, Arif Muhammad, dia pakai sensor kan ini. coba nonton satu. Jadi saya ikut proyek itu di season 2. Season 2 itu diadakan di Bali. Nah, ini dia masih Setelah season 2 itu baru saya terbuka dia. lanjut lagi proyek sama mereka itu di Kisah Rasa. Otomatis Ada untuk pernah nonton sendiri. Kisah Rasa? Keren kan karya ini? Yang Selamat ya. ada Chef Dina sama Renata tuh. 11 S3. Kisah Nah, sahabat Sisma, ini saya menemukan tempat yang luar biasa nih, stand anak-anak luar biasa nih. Kalian bisa lihat di ujung Romawi 12 itu, ada apa itu? Nah, ini kapal laut ini. Saya geser ke kiri, ada apa lagi? Nah, di sebelah kirinya ada rangkaian nih, kok ada mobil-mobilan kayak anak-anak ini ya. Nah, tapi idenya brilian nih, luar biasa ini. Sederhana tapi bermanfaat ya. Nah, ini tentang perparkiran berbasis elektronik. Ntar kita wawancarai yang membuat ya. Nah, kemudian inilah alat yang dipakai, dan ini sensor yang dia gunakan. Ini kapal laut berfungsi untuk mendetek jarak antara bodi kapal supaya tidak terjadi kecelakaan laut. Nah, karena Indonesia kan kaya laut. Jadi ilmu-ilmu seperti ini sangat diperlukan oleh remaja Indonesia. Ayo kita temui sekarang pembuatnya. Ini alat yang saya sebutkan tadi, sekarang kita wawancarai. Oke. Sekarang kita ini untuk memudahkan Indonesia itu parkir-parkir cara kerjanya itu di sini ada sensor. Di sini kita pakai sensor ultrasonik untuk mendeteksi mobilnya. Setiap ada mobil masuk itu LCD-nya bakal nampilin sisa slot parkir yang tersisa sama jumlah mobil yang terparkir di dalam. Jadi kalau mau keluar deteksi lagi dia. Nanti itu kan menjadi sebuah objek penilaian buat orang-orang. Jadi kalau sosial media memang kalau bakal terbuka dan dia lihat bisa full slot atau parkirnya penuh. Itu memang harus Ini itu salah satu pakai penting kita radar. punya di diri kita Sini sendiri. LCD-nya itu bisa Kalian mau nampilin jualan apa tuh biar nggak ngawur mau jarak jualan dari apa? Misalnya ini kan kita konteksnya jarak jualan dari diri dan dalam sisi ininya setiap ada positif ya. benda. Jualan diri Kalau dalam benda yang dalam jaraknya kurang dari Jadi, 5 cm kalau dia misalkan akan value-nya kita bunyi dan kita punya lampunya apa bakal nyala. Tapi yang kalau orang tuh nggak akan jarak mau bedanya dengerin jauh, gitu anggapannya. dia akan Jadi sesimpel nyala itu ya. lampunya sama Iya, sekali. even kalau melihat pengalaman itu sebenarnya juga sesimpel itu ya. Apa yang mau ditunjukkan dan apa yang
mau orang lihat dari kamu, ya itu yang ditunjukkan. Oke, setelah Kak Ijo menjelaskan atau Banyak sekali kita temukan kreativitas anak-anak kita yang luar biasa, ya. Salah satunya adalah di kelas 12A2. Terima kasih adik-adik, selamat bekerja, semoga sukses. Kita akan mempraktekkan sebuah alat temuan mereka bertenaga surya. Nah, ini prototipenya. Silakan Dek, coba kita coba yuk. Nah, itu contohnya. kaget loh, kaget. Seperti simpel hal itu ya, kayak membedakan dua. Kita coba. Dan juga kalau bisa mengenalkan dan konsistensi terhadap karakter yang dibuat itu adalah kunci. Dikit dari sekarang sebelum kalian nyesel. Jujur saya orang yang nyesel banget. Buku karya anak 11A7. Kak kelas saya ngomong zaman umum kita ke umum itu kan sudah ikuti. Setuju banget, tapi jujur banget sih membangun image sebagai seorang content creator itu take banyak yang baru FOMO. Sama nih Pak Ijo. Itu kasih Sisma. Ini Mungkin yang lain lagi. harus benar buat apa sih? Oke. Untuk mengembangkan personal branding yang punya ya. Sebenarnya kalau saya pribadi garis besar itu saya nggak mau banyak passion. Yang kedua itu ada namanya USP. USP adalah unique. Atau kebiasaan dari orang-orang sekitar kita. Belum lagi di SDT itu berani pasti ada banyak. Bisa berkolaborasi dengan jangan dihapus nomor KPI ini, siapa tahu yang melakukan. Oke, sebelumnya Jun ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir tanpa garis hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Bagus dan Jati dipersilakan. Boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada acara selanjutnya. 3, 2, 1. Anda boleh menutup Sahabat Sisma, kali ini kita akan menuju stand yang 10. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada panitia yang nomor 13 hari ini. Sedang ramai di saya sini baru ya. sini. Dan saya Jati Pras. Penilaian sang kelas. Pada program Krama hari ini yang diselenggarakan oleh tim literasi SMA Negeri 7 Denpasar, kami mengambil tema pameran kami adalah laut. Kenapa sih kita bisa memilih laut? Karena kami terinspirasi dari kata tala yang dimana tala sendiri merupakan kata yang memiliki arti laut. Nah, jadi pada pameran literasi tadi kami memamerkan puisi, poster, lukisan, dan juga batik. Nah, batik yang kami tampilkan itu berisikan mengenai sampah-sampah yang ada di laut. Jadi kita sebagai masyarakat Pulau Bali, yang dimana Pulau Bali merupakan pulau yang memiliki laut, kami sedikit prihatin karena kondisi laut Bali sekarang memiliki kualitas lingkungan yang dibilang kurang baik karena banyaknya datangnya sampah. Selain itu, selain mading, kita juga memamerkan puisi dan lukisan. Nah, pada puisi ini yang berjudul Laut, kami di sini menceritakan mengenai seseorang yang menjadikan laut sebagai tempat untuk melampiaskan emosi dan bagaimana laut sebagai tempat yang sangat dia sukai. Kemudian dilanjutkan oleh lukisan yang sedikit menginterpretasikan puisi ini. Jadi dalam lukisan ini kita berfilosofi yaitu perempuan yang sedang berdiri di tengah padang bunga dandelion, yang dimana ini mengartikan bahwa bunga ini adalah lambang kebebasan. Jadi si perempuan ini sedang mencari kebebasan yang ada di tempat ini.
sebagai remaja itu ikut juga beraksi dalam mengurangi sampah di laut. Kita sudah bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini mulai dari hulu hingga ke hilir laut itu sendiri. Nah, dengan harapan kita sebagai remaja bisa mulai dari sini untuk membersihkan laut-laut yang ada di sekitar kita. Dan semoga hal ini juga berdampak ke di lain Pulau Bali. Jadi teman-teman yang di luar Pulau Bali juga bisa ikut membersihkan pantai di sekitar mereka. Dan kata-kata terakhir dari kami, jagalah sampahmu karena kebersihan itu dimulai dari dirimu sendiri. Salam literasi. Halo Sobat Sisma, jadi pada event Krama Volume 2 kali ini, kami dari X4 telah membuat beberapa karya literasi yang efektif, informatif, dan kreatif sebagai media pembelajaran. Kami ada membuat pop-up book dan juga beberapa kumpulan cerpen. Nah, kali ini kami mengambil tema tentang budaya Bali. Tema ini kami ambil karena budaya Bali itu adalah hal yang sangat krusial ya di masa modern seperti ini. Soalnya banyak anak muda Bali yang melupakan budaya Bali. Karena itu kami mengambil tema tari Bali karena di sini ini adalah wujud bentuk nyata cinta kami kepada tradisi-tradisi yang ada di Bali mulai dari tari Bali. Nah, selain tari Bali, kami juga membuat beberapa kumpulan cerpen dari teman-teman di kelas kami dan dibentuk menjadi sebuah buku. Dan juga buku-buku ini dibuat dengan kejujuran dan dari hati nurani kami. Ayo Sobat Sisma, mari kita serius dan jujur dalam berliterasi. Salam literasi!